Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nanti mohon kepada pengurus untuk nama yang tadi kita sebut bisa diketik, kemudian bisa di print out dan di laminating ya. Karena sudah 2 kali sahabat kita Bang Sanusi, beliau yang sekarang megang ya untuk menjelajah tempat-tempat, harus 2 kali cerita spiritualnya itu terjadi. Sepeda ataupun motor yang diwakafkan oleh almarhum Uda Gisman ya untuk perjuangan syiar dakwah ini nggak biasa. Beliau merinding, tiba-tiba di belakang kayak ada Uda Gisman ya, sehingga berat sekali naik motornya beliau. Itu 2 kali berturut-turut ya. Mungkin isyarat ya. Beliau yang kalau jam setengah 2, jam 2 ada tulisan mangkat kan gitu ya. Mangkat itu berarti beliau tuh ya. Nah, mungkin beliau ingin dibacakan doa dan surah Fatihah kita yang nemenin dulu perjuangan beliau ketika masih hidup. Gitu bilang udah nanti bilang ke Pak Pengurus, semua dari sejarah awal kita mensyiarkan dakwah sumber suling azikro ini jangan sampai enggak kita bacain doa, kita bacain Fatihah, hakul yakin sampai kepada beliau. Walaupun juga nanti kita akan pulang akan sama mendapatkan perlakuan seperti itu. Insya Allah. Baik, ikhwatul iman rahmatullah sallallahu kita akan lanjut kajian kita. Fa inna saqal hadis kitabullah wa khal hadi hadi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsat wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis sanadil muttasil ila muallif wal musannif hatta kitab mata'anna bi tuli hayati wa nafa'al bihi fi ulum fid darain. Baik, pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang 7 orang yang Allah enggak ridho melihatnya nanti di hari kiamat. Bahkan Allah enggak mau membersihkan, mensucikannya. Allah bakal menjebloskannya ke dalam neraka. Yang pertama, maaf, pelaku LGBT. Lanang demen sama yang lanang. Wadon demen sama yang wadon. Ya, lesbi yang ya, sama gay. Itu Allah nanti enggak mau ngelihat. Yang berat Allah nggak mau ngebersihin. Padahal kan ada yang disebut dengan kita nanti akan dibersihkan di telaga haudnya Rasul, kita akan disucikan, kemudian kita nanti akan diangkat ke surga. Karena semua kita tidak bersih, kita tidak suci. Ya kullu ada khata'ul khata'in atawwabun. Ya. Semua anak Adam ini pasti pernah terjungkal dalam lembah kehinaan, dosa dan maksiat. Tapi nanti akan diangkat oleh Allah. Ini nggak mau Allah angkat. Bahkan Allah langsung ngejeblosin. Yang pertama pelaku LGBT. Dia ya yang suka dengan laki-laki sesama jenis, dia yang suka perempuan dengan sesama jenis. Kemudian yang ketiga yang suka onani. Ya, yang suka masturbasi, nikah sama tangannya. Ya. Kalau pun boleh harus nikah dengan tangannya, tangan pasangannya yang halal. Bini berarti bini kita bukan bini orang. Ya. Laki berarti laki kita bukan laki orang. Ya. Pinjam dong tangannya, kagak boleh. Kalau bini boleh, ya. Bini orang jangan. Kemudian yang ketiga, yang keempatnya, yang nggak puas dengan pasangannya, dia ya dengan dengan binatang, sama kuda, ya. Nggak puas akhirnya dengan bahaim. Ini Allah nggak ridho ngelihatnya nanti. Ya. Berikutnya lagi, ya, yang dia ya mungkin karena kelamaan baby blues, ya sudah setahun nggak bisa dideketin, dia mainnya dari belakang pakai anus. Allah nggak ridho, ya walaupun dia istri kita, kecenderungannya ada kelainan seks, akhirnya dia dengan jajan yang lain, bahkan predator, pedofil yang sangat ekstrim, anak kecil pun dilahap karena sudah berani istrinya diambil dari anusnya. Allah nggak ridho, nanti ngelihat dia dan bakal Allah ngejeblosin ke neraka. Kemudian yang berikutnya, ya, yang dia
nikahin dengan seorang janda, jandanya punya anak wadon yang bening, sekalian juga diembat, ya, anak juga dinikahin. Ini Nabi ngomong begini, ya, ini basirah kalimatnya, akan terjadi di kemudian hari. Istrinya punya anak berarti menikahi janda, tanpa sepengetahuan istrinya di belakang dia main. Anaknya pun dideketin, anaknya pun dimainkan. Itu akan terjadi nanti kemudian hari. Bahkan boleh jadi sudah ada yang demikian. Bahkan difilmkan kan, peristiwa akhirnya main dengan mertua. Ya kan? Apa artinya kalau bukan di akhirnya orang tua dengan anaknya ikut diembat juga. Allah nggak ridha, nanti Allah akan ngejeblosin, nggak mau nyuciin, nggak mau bersihin. Ya. Berikutnya lagi adalah yang dia juga genit sama tetangga. Nah loh, ya. Kadang emang rumput tetangga lebih, padahal gagak hijau sekarang mah. Ya. Hati-hati, ya, tetangga dilirik, kemudian pasangannya lagi pada kerjanya sampai setahun, misalkan dia di laut, ngelaut, ya. Ya Allah, kalau laut kan paling nggak minimal 6 bulan. Perempuannya wajar, kadang wajar menganggap wajar karena tidak ada sentuhan sang suami. Tetangganya sama, dia perempuannya kerja jadi TKW, dugder lah jadinya. Nah ini pun sama, yang berani dengan tetangga lalu bermain menabrak syariat Allah, Allah nggak ridha ngelihatnya dengan rahmat, Allah akan ngejeblosin ke neraka dan nggak mau bersihin. Naudzubillah teman, naudzubillah. Ini kita kenalin kayak begini, baiknya disampaikan kepada keluarga kita. Ya, dakwah pelan-pelan, ya, karena kan kita nggak bisa nemenin anak kita 24 jam. Punten juga sebenarnya di pesantren pun banyak kejadian. Saya berdua dengan Sasukur pernah menjidang sampai berapa kali santri yang ketahuan ternyata demen sama lanangnya, sama teman kabarnya. Ya, disidang sama kita. Kasihan ibumu, kasihan orang tuamu. Di sini untuk pesantren. Karena gak disampaikan info oleh orang tuanya, jangan sekali-kali ngedeketin sesama jenis. Bahkan kalau di sebuah hadis yang sangat sahih itu disebut mal'un. 3 kali penyebutan kata mal'un oleh Nabi sang baginda tercinta. Terlaknat dengan bahasa Allah, melaknatnya 3 kali. Apa kata Nabi? Man amila bi'amali qaumi Lutin. Orang yang ngelakuin perbuatan umatnya Lut. Ya. Kalau yang lain Allah cuma nyebut mal'un 1 kali, tapi untuk ini Allah Rasul menyebutnya 3 kali. Mal'un. Ya. Man amila bi'amali qaumi Lutin, yang ngelakuin perbuatan kaum Lut, ya, LGBT. Baik, kita lanjut. Qala musannif rahimallahu taala, wal maqalatus tasi'ah, maqalah yang ke-9. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asy-syuhada'u, syahid itu sab'atun, ada 7. Ini semua sebab 7 ya. Siwal maktul fi sabilillah, di luar dari yang dia wafat atau terbunuh syahid dalam perjuangan menegakkan kalimat Allah di medan laga, di i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, seperti di Gaza, ya, di Suriah. Yang pertama, al-mabtun, dia yang sakit perut kebangetan lalu dia meninggal, syahidun, dicatat sebagai syahid, ya. Karena rupa-rupa penyakit yang model kaitan wadahnya makan, ya, itu kemudian menghingap banyak. Berarti ini kan bahasa Nabi, akan ada nanti penyakit yang ada di seputaran perut, entah dari kembung, dari pencernaan, mak yang sangat ekstrim, ya, sampai ada yang tersembunyi di dalamnya, ada susu buntu yang sangat sangat ganas, ya, belum dengan kansernya yang ada di sini, lalu meninggal syahid. Berikutnya, wal ghariqu, tenggelam. Ya, ini lagi musim hujan. Kali pesanggeraan, kali banyak kali semua, ya. Ada yang tenggelam, ya, syahid. Saya berangkat umrah, sekamar dengan saya. Ya, dia berharap
Allah perkenankan di doa multazam itu dikabul. Anaknya lagi main, ya, depannya persis kali. Dia tukang tahu yang masya Allah sekarang berkah banget. Ya. Kemudian ketika nengok anaknya ke depan, air sedang keluar, nggak ketahuan. Sudah 3 tahun Ustaz, saya masih bermimpi dia seperti ada. Ya. Lalu kanyut ke bawah air, bang, syahid, apalagi masih anak. Dia wildan membokal lagi. Ya. Bagaimanapun ini sudah Allah punya, yang punyanya ngambil. Ikhlas ridha, saya ridha Ustaz. Ya, ini disampaikan. Kalau ada di antara keluarga kita lalu kemudian tenggelam, ya, lalu nggak balik lagi, hakul yakin dia syahid di mata Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, yang ketiga, wal mayyitu tahtal hadam. Ya, dia kena longsor, ya, ketimbun, syahid. Ya. Kemudian wal mayyitu sudah. Wal mar'atul lati matat 'anil wiladah, perempuan yang dia saat melahirkan lalu berpulang ke hadirat Allah Azza wa Jalla, dia pun syahid di mata Allah Azza wa Jalla. Sahibu datil khalq, ini ada yang mengatakan pinggang, orang yang kena pinggang, ada yang pinggang, kita kemudian prostat, ya, larinya ke prostat, ya, di jalur ke belakang itu akan kena penyakit yang akan menghinggapi orang. Bahkan ada cerita angin, bukan angin duduk sebenarnya, ya, itu dalam bahasa Nabi itu, bahkan kata Abu Ghurus Kumpul, doa itu saya lupa baca doa persisnya, tapi Abu Ghurus Kumpul mewajibkan para santri jamaahnya hafal doa itu agar apa, tidak dihinggapi oleh angin duduk itu. Jadi di zaman Nabi Sulaiman itu pernah ada serangan angin hebat, ya, yang ditampakkan kemudian menghinggapi nanti akan ada umat Nabi Muhammad terhinggapi sakit itu. Ujuk-ujuk aja, ya, dia meninggal. Serangan dari angin. Angin kan makhluk Allah, ya. Masuknya dari garis belakang ke pinggang lalu ke atas. Ada yang meninggal, maka syahid di mata Allah Azza wa Jalla. Ya. Sudah berapa tuh? 1, 2, 3. Nah, tadi 4, 5, yang satunya lagi tadi jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Wal hariq, ya. Wal hariqu syahidun, kena kebakaran. Nah, hujanan deras, ada yang kentir, ada yang hanyut ketika masa musim panas. Bahkan di Cina itu di atas 50 derajat Celcius, ya. Orang di luar pada kepanggang. Ya. Mereka jalan pakai sendalnya nempel, nggak bisa keangkat. Lalu kalau sudah sendalnya nempel keangkat, dia terpanggang di atas. Nah, gitu aja. Meninggal saking panasnya. Akan ada nanti gejala bencana yang akan dihadapi oleh manusia yang dia adalah sangat ekstrim. Kisah ketika saya dulu ke Pantiyakos di Turki. Satu kampung itu di dekatnya hutannya ini isinya pohon-pohon kuncung sangat besar, semuanya kebakar. Akhirnya angin datang, habis semua rumah-rumah penduduk. Dia meninggal dalam keadaan sedang dilanda kebakaran, maka dia pun syahid di mata Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir adalah yang dia at-ta'un, yang kena pandemik. Nah, kemarin ternyata di masa kita hidup ada yang namanya wabah Covid, ya. Covid melanda di semua seantero bumi, ada yang meninggal, wafatnya tercatat syahid di mata Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua keluarga kita yang wafat di tahun di mana sedang pandemik itu tercatatkan syahid di mata Allah Azza wa Jalla, yang balasannya surga Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita simak dengan detail keterangan dari guru-guru kita, dimulai dari guru mulia Yai Mardani Ismail.